apa kabar? Listen to Kimia FM Presents Artist of the Month. Seperti biasa, setiap bulan kita akan support indie artist all over the world. Dan untuk di bulan Juli, saya merasa terhormat karena indie artisnya datang dari dalam negeri, ya, yaitu seseorang yang memang sudah dikenal dengan musik-musik indinya, khususnya di musik gospel. Kita akan ngobrol bersama beliau di sini, khususnya mengenai musik yang selama ini beliau rintis. Dan Artist of the Month di bulan Juli kita akan ngobrol-ngobrol bersama Frankie Sihombing. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, halo, welcome. Jangan kemana-mana ya, kita akan ngobrolin seputar musik dengan Frankie Sihombing di hari Sabtu ini. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengundang beliau di sini. Apa kabar buat teman-teman di akhir-akhir menjelang bulan Juli ya? Semoga semuanya dalam kondisi baik, semuanya dalam kondisi sehat, dan semuanya everything is gonna be alright. Seperti lagunya Bob Marley, right? Oke, aku akan invite Bang Frankie dulu di sini untuk segera bergabung dengan kita. Dan hai Jasvina, Tete, Ayu, Yosi Hendrawan, selamat siang. Selamat bergabung di Listen to Kimia FM, Artist of the Month. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Artist of the Month di bulan Juli ini, Frankie Sihombing. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Koneksinya juga berjalan dengan baik. Karena seperti yang kita tahu nih, kalau ngobrol-ngobrol via virtual seperti ini, koneksinya suka terganggu. Hai Bang Frankie. Aku sudah menginvite, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Oke, yang sudah bergabung. Happy weekend everybody. Oke, aku invite ulang ya Bang ya. Oke. Alright. Halo. Abang, apa kabar Bang Frankie? Baik, baik. Sehat selalu. Puji Tuhan, senang banget di bulan Juli, merasa terhormat Listen to Kimia FM menghadirkan seorang Frankie Sihombing menjadi Artist of the Month di Listen to Kimia FM, khususnya untuk support indie artist nih. Apa kabar Bang Frankie? Baik, selalu sehat. Thank Oke. you loh udah diundang. Gimana? Thank you sudah diundang ke sini. My pleasure, satu kehormatan untuk Listen to Kimia FM menghadirkan seseorang yang cukup berpengaruh ya di Indonesia salah satunya. Abang lagi sibuk apa aja belakangan ini by the way? Sibuknya fokus utama tetap ke kegiatan kerohanian, tapi juga tetap tidak meninggalkan musik karena itu panggilan jiwa ya. Dari awal memang sudah ada di dunia musik, jadi tetap ada beberapa proyek musik yang sedang dikerjakan. Oke. Gitu. Ya, itulah kenapa Listen to Kimia FM selalu support indie artist dari seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Bang Frankie ini di bulan Juli yang merupakan salah satu indie artist juga ya di Indonesia. Ngomongin musik on your mind, Bang Frankie. Ya, aku dari awal melihat musik bukan cuma sebagai sesuatu yang bisa dinikmati, tapi aku dari awal melihat musik sebagai sebuah media untuk bisa mengantarkan sebuah pesan yang positif untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih. Oke. Sebetulnya kalau pada umumnya ya teman-teman kan mengenal seorang Frankie Sihombing adalah musisi musik gospel. Tapi sebelumnya, apakah memang terlintas di dalam seorang Bang Frankie itu begitu main musik harus musik gospel? Atau ada jenis musik lain selain musik gospel, Bang Frankie? Iya, kalau untuk industri, aku memang hanya membatasi diri untuk gospel ya, untuk industri. Tapi untuk something fun in music, aku jam bareng teman-teman, masuk ke sebuah cafe yang ada bandnya, aku main, aku mau nyanyiin lagu apa aja. But when waktu udah ngomong tentang
industri musik, aku memang hanya membatasi diri untuk musik-musik kerohanian, musik-musik gospel. Oke. So far, Listen to Kim FM support indie artist selalu ngomongin tentang perjalanan karirnya mereka nih, Bang Frankie. Bang Frankie sendiri dimulainya dari kapan sih hingga akhirnya sekarang semua orang tahu Frankie Sihombing memang sebagai salah satu musisi indie khususnya di musik gospel sendiri. Itu artinya kapan sih Bang, by the way? Kalau bermusiknya sendiri memang sudah dari kecil, Kim. Aku bermusik mungkin dari kelas 3-4 SD kali ya. Dan wow. Iya, udah dari kecil. Cuman ya itu tahap-tahap kita belajar dan baru merasakan kayaknya nih hobi nih gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, kok aku pribadi makin ngerasa this is part of my life lah ya, bukan lagi jadi hobi tapi menjadi bagian dari hidup gitu. Sampai mulai dari SMP gitu kalau ditanyain mau jadi apa, ya jawabannya pasti musisi gitu ya. Terus walaupun saat itu belum punya kesempatan untuk bisa belajar musik secara sekolah gitu atau les, tapi benar-benar memakai apa yang ada untuk bisa terus berlatih ya, kayak kita kan waktu zaman kecil dulu kan belum zamannya internetan ya, jadi materi-materi untuk belajar hanya bisa diakses kalau kita punya uang masuk ke Yamaha Musik atau tempat-tempat les musik yang lain gitu. Tapi aku bisa mendapatkan kesempatan opportunity bagaimana itu diatur oleh yang maha kuasa atau gimana, di depan rumahku tiba-tiba ada guru gitar gitu aja. Dan kebetulan setiap dia main gitarnya di depan rumah yang bisa diakses lewat jendela rumah ruang tamuku. Karena kita tinggal di agak perkampungan yang jalan depan rumah itu cuma jalanan motor ya. Jadi untuk lihat dia main gitar tiap sore tuh aku bisa lihat jelas tangannya di mana, dia lagi ngapain. Nah, aku minta beliin gitar sama papa hanya untuk bisa ngintip jarinya dia dan aku ikutin dari jendela ruang tamu rumah. Ya itulah pelajaran gitarku di awal-awal. Keren banget. Jadi kalau kata kita zaman sekarang bilangnya nge-spill ya, nge-spillnya langsung bukan dari internet tapi bukan dari YouTube, bukan dari ini, dari tetangga main live ya kita ikutin jarinya gitu. Oke. Tapi teman-teman ya, kalau misalkan sekarang nih sudah melihat perkembangan atau perjalanan hidupnya seorang Bang Frankie, itu kan nggak mudah. Kita bisa lihatlah beberapa story-nya di masa lalu sampai sekarang, yang mana sekarang Bang Frankie memang sudah tadi disampaikan untuk di industri musik, memang khusus di musik gospel, dan ini untuk pertama kalinya nih Listen to Kim FM support indie artist menghadirkan musik gospel musician dari Indonesia khusus. Saya merasa terhormat ini. Saya juga merasa terhormat nih Bang Frankie untuk pertama kali ya. Tapi Bang, ngomongin tentang musik gospel itu kan pasti identik dengan perjalanan hidup kita sebagai manusia gitu. Dan untuk Bang Frankie di dalam membuat musik itu sendiri, inspirasinya datang dari mana? Apakah memang berdasarkan pengalaman hidup atau memang dari orang sekitar yang pada akhirnya itu gue bikin musik aja deh, cerita hidup lo, seperti itu. Ya, memang aku melihat ya as a terutama sebagai seorang songwriter ya. Memang ada perbedaan yang signifikan antara menulis lagu di sekuler dengan menulis lagu di rohani ya. Kayak misalnya orang bisa menulis lagu di sekuler tentang sebuah tema tanpa dia mengalami tema yang dia tulis gitu. Walaupun tetap yang aku lihat tetap beda, orang menuliskan sebuah lagu dengan tema yang dia alami sama dengan tema yang dia nggak alami, cuma mungkin dia cuma terinspirasi atau pengen nulis lagu tentang putus cinta tapi dia nggak ngalamin putus cinta, pasti beda gitu. Kayak aku pernah dengar Glenn nulis lagu tentang percintaannya dia, tapi itu benar-benar sesuatu yang gue tahu banget karena kita cukup dekat. Dia ngalamin banget apa yang dia tulis dan hasilnya emang beda banget sih Kim. Sama orang yang nulis sesuatu yang dia nggak alami. Nah di rohani tuh kayak gitu Kim. Waktu kita menulis sebuah lagu tentang Tuhan atau kita mau nguatin orang lain ngomongin tentang Tuhan, kalau kita nggak ngalamin apa yang kita tulis, gue menyebutnya lagu kita tuh benar-benar nggak kopong aja gitu, kopong kayak nggak ada powernya gitu, powerless.
Meanwhile, kalau kita bikin lagu dari sesuatu yang kita alamin benar-benar, it's really powerful gitu. Nah, untuk mensupport apa yang gua bilang tadi, aku tuh pernah dari tahun 2011 sampai tahun 2020 awal itu sama sekali nggak bisa nulis lagi. Why? 2011 sampai 2020 itu karena hidup gue lagi ngaco-ngaconya, lagi parah-parahnya, lagi seenaknya, dan gue ngerasa emang tahun-tahun itu sama sekali nggak deket sama Tuhan, jauh aja dengan Tuhan, dan itu membuat gue kayak kehilangan, kayak gue mau nulis apa, orang gue nggak ngalamin apa-apa, mau ngomongin tentang Tuhan gue lagi nggak punya perjalanan yang bisa diceritain gitu dengan Tuhan, lagi ngerasa jauh, lagi ngerasa kesepian, ngerasa gagal, lagi ngerasa macam-macam deh, itu ceritanya. Interesting. Jadi seorang Frankie Sihombing, teman-teman juga pernah mengalami jauh ya dari Sang Maha Kuasa hingga akhirnya sekarang bisa menginspirasi banyak orang lewat musik-musiknya gitu. Tapi titik baliknya sebetulnya seperti apa Bang Frankie? Hingga akhirnya sekarang bisa konsisten di jalur ini. Iya, karena aku ngerasa bahwa sumber musikku adalah Tuhan. Jadi titik baliknya adalah waktu aku memutuskan untuk kembali pada Tuhan, kembali untuk mengalami Dia lagi gitu, kembali untuk belajar taat sama apa yang Dia pengen aku jalanin dalam kehidupan. Ya selama ini ngerasa pengen nyoba hidup di luar Dia, ternyata memang nggak bisa apa-apa sih, nggak bisa apa. Bahkan even untuk bikin lagu aja nggak bisa, apalagi dalam kehidupan ya. se se signifikan itu gitu, makna Dia ada di dalam kehidupan kita gitu. Oke. Anyway, buat teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang di Listen to Kimia Farm. Setiap bulan kita akan support indie artist all over the world, dan di bulan Juli ini spesial menghadirkan salah satu indie musisi dari Indonesia, khususnya dari Bali, yaitu seorang Frankie Sihombing yang mana musiknya menginspirasi kita semua untuk terus mengingat Yang Maha Kuasa ya dengan musik-musik gospel. Dan untuk membuktikan nih salah satu musiknya memang sudah bisa dibilang mendarah daging di seorang Bang Frankie sekarang, nggak afdol nih Bang kalau nggak mainin langsung di sini secara live akustik gitu untuk teman-teman yang sudah bergabung. Aku nyanyi. Mau bawain yang mana Bang? Musiknya hari ini yang terbaru atau yang jujur saya suka banget lagunya Abang yang Bapak yang Kekal sih, itu kayak langsung meresap ke dalam diri. Sebenarnya itu bukan lagu loh Kim, itu lagu sahabat. Iya Abang yang bawain kan. Nah sekarang Bang Frankie mau bawain apa untuk teman-teman yang sudah menyimak siang hari ini? Aku coba bawain satu lagu yang, jadi waktu itu Kim, aku sempat bikin satu grup band yang itu universal banget gitu. Jadi memang di grup band itu kita tidak bicara tentang satu aliran atau agama tertentu, tapi mau ngomong tentang Tuhan secara universal supaya semua yang mendengarkan tuh bisa keinget tentang pencipta kita gitu ya, tentang perjalanan hidup bahwa kita perlu dekat sama Dia segala macam gitu. Nah, ini mungkin saya mau bawain salah satu lagu yang aku tulis pada zaman itu, boleh ya? Boleh dong. Judulnya apa Bang Frankie? Judulnya adalah Tak Pernah Tertidur. Jadi ini lagu ceritanya Tuhan ngomong ke kita. Ya, ada bagian di mana Tuhan ngomong ke kita gitu. Di bagian depan kayak kita ngomong sama Tuhan, nanti di bagian tengahnya ada kayak Tuhan ngomong ke kita gitu. Baik, kalau gitu langsung teman-teman, ini dia Frankie Sihombing dengan Tak Pernah Tertidur. Saat ini ku datang membawa keluhku padamu, sungguh berat beban yang menghimpit hati dan jiwaku.
ku isi hatiku dan suaramu berkata padaku. Nah ini bagian yang Tuhan ngomong ke kita. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tanganku selalu menopang dirimu. Percayalah padaku, datang padaku, ku selalu setia padamu. Kira-kira begitu. Thank you. Wow. Satu reminder buat kita ya teman-teman, kalau saat ini kamu lagi di posisi feeling down, stressful, anxiety, stress khususnya ya, Bang Frankie, remember tidak ada yang pernah tertidur, selalu menyaksikan kita. Gitu. Yes. Oke, Bang, kira-kira siapa sih yang menginspirasi Bang Frankie selama ini di dalam bermusik? Oke, kalau dari awal waktu masih kecil, karena bye, istriku lagi mau pergi. Kalau waktu masih kecil, yang menginspirasi tuh karena belum ngerti apa itu musik rohani ya. Jadi aku banyak dengar musisi-musisi rock yang progresif. Aku suka Yes dulu, aku suka Rush, aku suka mungkin yang gue sebutin juga anak-anak sekarang nggak tahu kali ya. Aku suka Queen, pokoknya yang begitu-begitulah. Nah, tapi Ya, begitu aku tahu loh, Queen. Oh iya, kalau Queen harus tahu lah. Kalau nggak tahu dosa itu. Kalau pas udah masuk ke industri gospel, aku punya influence yang sangat besar dari Stephen Curtis Chapman. Untuk worship, dulu aku sangat terinfluence sama Bob Fitts dan Don Moon setelah itu. Ya, umur-umur gue lah ya. Kira-kira gitu. Jangan ngomongin umur, Bang, karena semua kalau udah musisi, musik kayaknya general ya. Mungkin angkatan Bang Frankie dulu lebih easy gitu. Tapi Bang Frankie ngomong-ngomong, kalau ngomongin tentang musik juga ya, ada nggak sih masa-masa kesulitan untuk membawakan musik, khususnya worship, di kehidupan Bang Frankie so far? Karena memang musik kita itu kan ada marketnya ya, Kim. Jadi memang kayak kita berkarya di industri musik rohani, market kita adalah jemaat ya. Market kita adalah jemaat, kita bernyanyinya di gereja, di acara-acara ibadah gitu. Kita juga masih ada acara-acara kayak yang khusus konser, misalnya keliling kota-kota untuk just doing the concert gitu. Itu sih. Dan sampai sekarang tidak ada kesulitan untuk kita bisa memainkan karya kita dalam acara-acara musik, konser atau ibadah gitu. Oke, jadi ini bisa menginspirasi teman-teman juga yang mau mulai bermain musik, khususnya di musik gospel atau rohani. Kita harus tahu dulu marketnya, jangan sampai salah market, nanti nggak nyampe message-nya. Seperti itu ya Bang Frankie ya? Betul. Oke. Tapi aku personally bersyukur sama apa yang sudah ada sekarang gitu, yang membuat kita semua jadi punya kesempatan yang luas banget untuk bisa berkarya, dan karya kita bisa didengar oleh siapapun ya. Karena yang namanya lagu yang bagus itu kan menembus batas agama juga ya. Aku bisa menikmati lagunya Mas Opik, aku bisa menikmati lagunya siapa gitu yang memang mereka menulisnya dengan sebuah nggak cuma skill tapi rasa, ada soul-nya gitu. Dan lagu apapun kalau menurut aku waktu ditulis dengan soul yang luar biasa, dengan skill yang luar biasa, kita semua langsung kayak I don't give a damn ini lagu gereja apa lagu muslim atau lagu Hindu, lagu Buddha, tapi kalau sebuah lagu bagus ya kita akan menikmati itu sebagai sebuah karya yang bagus gitu aja.
Oke, berarti tadi kembali lagi ditulisnya pakai perasaan atau pakai hati ya, Bang Frankie, Betul, hingga nyampainya juga dari hati sampai ke betul. hati, seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, kalau memang punya talenta menulis lagu atau bermain musik, yuk dimulai aja dulu karena Bang Frankie juga tadi di Betul. startingnya kelas 3 4 SD dan zamannya Mm-mm. Bang Frankie belum ada YouTube loh, Belum. ngintip-ngintip dari tetangga. Itu keren banget. Sekarang udah dimudahkan ya, YouTube, semua platform kita Oh, bisa sekarang learning. gila sih. Ya, sekarang gila sih. Oke. Aku bisa Well, ketemu orang yang main gitarnya jago banget. Aku sampai, kamu bisa main gitar gitu belajar di mana? Dan jawabannya tuh nyebelin, belajar di YouTube. Itu nyebelin banget. Itu jawaban kayak paling apaan sih lu belajar di YouTube bisa kayak gitu jagonya gitu loh. Itulah kesempatan kita hari ini yang luar biasa banget. itu dia. Ngomongin kesempatan, Bang Franky, what the best achievement yang hingga akhirnya itu merasa itu kesempatan gue hingga akhirnya gue bisa dapat achievement tersebut of the whole of your life so far. Hmm, aku sih di industri musik rohani ini my biggest achievement adalah waktu lagu yang aku buat Mhm. itu dinyanyiin di gereja-gereja gitu. Karena menurut aku makin banyak yang nyanyiin laguku di gereja itu berarti lagu itu bisa jadi berkat. Ya itu bahasa agak Kristen banget sih memang jadi berkat gitu ya. Ya jadi lagu aku tuh bisa bisa menyentuh hati orang, dinyanyiin dengan semangat untuk menyembah Tuhan. Itu my biggest achievement sih. Ya. Keren, keren banget. Berarti apa yang dilakukan ada hasilnya Ya, seperti itu ya, Bang Franky. ya. Oke. What's next nih, Bang Franky, di dalam karir musiknya? In the future atau khususnya di tahun 2023 yang sebentar lagi akan berakhir, tinggal hitungan bulan. Eh, dalam 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 kerangka musik, aku pikir aku tidak akan pernah berhenti berkarya ya. Nggak akan pernah berhenti berkarya. Tahun 2020 awal akhirnya aku bisa bikin album lagi. Mhm. Walaupun kayak kayak orang baru belajar nulis lagi gitu ya. Terus kayak ada banyak hal yang aku sambil koreksi juga di album tersebut. Dan sekarang udah mulai lagi bikin lagi single demi single gitu. Aku lihat ya di umur 54 ini tetap mau berkarya terus dan bersyukur kalau lagu-lagu barunya masih dinyanyiin juga sama teman-teman penyanyi yang umurnya masih muda-muda. Itu menurut aku juga achievement loh. Ya, gue yang setua ini lagu gue masih disukai sama anak-anak muda gitu, penyanyi-penyanyi yang muda. Itu aku ngerasa, aduh, thank you ya, bersyukurlah gitu. Oke. Well, kalau teman-teman ingin mendapatkan atau mendengarkan musiknya Bang Franky sendiri bisa ditemukan di mana aja, Bang Franky? Bisa ditemukan di semua digital platform. Tinggal ketik Mhm. Frankie Siombing, nanti kalian akan diantar ke lagu-lagu lama, ada single-single baru, semuanya ada di digital platform. Oke. Sebelum closing, satu lagu lagi dong Bang Franky, Boleh. menjelang weekend teman-teman supaya secara spiritual dari dalam Boleh. bisa terus teriring oleh seorang Bang Franky. Lagu yang lumayan baru ya, tapi nggak baru-baru banget sih. Jadi lewat pengalaman terakhir itu aku merasa sebuah pengalaman di mana aku kembali mengingat bahwa dalam hidup ini uh, yang paling penting tuh sebenarnya bukan diri saya. Yang paling penting adalah dia yang menciptakan saya. Jadi dia yang harus semakin besar di dalam hidupku, aku semakin kecil gitu. Ini inti dari lagu yang saya nyanyi. Judulnya Kau Semakin Bertambah. Kalau mungkin bersama. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah
sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancanganmu. Matikan kelakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di jalan kemuliaan-Mu, kau semakin bertambah. Oh, beriku satu setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata jalanku. Kau semakin bertambah, nyata dalam hidupku. Kau semakin bertambah. Terima kasih. Terima kasih Bang Frankie Sihombing. Suatu kehormatan sekali lagi untuk Listen to Kim FM menghadirkan sosok yang baru pertama kali hadir di Listen to Kim FM, membawakan musik-musik gospel to support indie artists all over the world. Ada yang ingin disampaikan sekali lagi Bang Frankie untuk teman-teman khususnya audiens Listen to Kim FM? Oke, untuk semua insan musik, terutama teman-teman yang punya karya ya, teruslah berkarya. Aku kemarin baru dengar satu lagu yang lagu bagus banget, dan waktu aku lihat ini musisi Bali yang aku nggak tahu siapa sebelumnya dan nggak punya label juga, dia benar-benar indie menyampaikan karyanya di sosial media dan semua sekarang lagi keranjingan lagunya dia. Itu sebuah bukti ya bahwa waktu kita betul-betul punya disiplin, kerja keras, kreativitas untuk terus berkarya. Aku mungkin laguku yang pertama kali direkam itu lagu yang ke-100 sekian kali ya, karena lagu yang sebelumnya jelek semua. Jadi saya mau semangatin semua insan musik yang punya karya, jangan malu untuk terus berkarya dan posting semua karya kalian, karena satu saat pasti ada yang nyangkut di telinga dan di hati masyarakat. Tetap terus berkarya. Itu aja sih. Thank you. Tetap harus berkarya, dan kalau karya teman-teman juga ingin di-share sama Listen to Kim FM, feel free to contact us ya, karena setiap bulan Listen to Kim FM selalu support indie artists all over the world, dan di bulan Juli ini dari Bali, khususnya musik Indonesia, Frankie Sihombing. Sekali lagi terima kasih Bang Frankie sudah bergabung di sini. Sukses selalu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa follow Instagramnya Bang Frankie Sihombing untuk menemukan musik-musiknya di sana. Dan juga follow @Listen to Kim FM, biar nanti kita bisa interaksi dan ketemu lagi di Indie Artist next month ya, bulan selanjutnya. Happy weekend everybody, happy weekend Bang Frankie. Happy weekend semuanya, God bless. Ya, bye-bye. Bye.